Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang kami hormati jajaran pengurus para ibu nyai JP3M Pusat, wilayah, kabupaten, kota, yang saya cintai para nawaning JP3M Pusat, wilayah, kabupaten, kota, yang saya muliakan hadirin jamaah Instagramiyah yang setia menemani kami untuk belajar bersama dalam program Ramadan JP3M Nusantara. Pada kesempatan kali ini perkenankanlah saya untuk belajar bersama dengan panjenengan semua, membacakan karya dari Asy-Syaikh Al-Allamah Muhammad Ali As-Sabuni, Rawai'ul Bayan fi tafsiri ayatil ahkam, yang pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang ahkamur radha' atau hukum-hukum menyusui. Ini pasti banyak yang relate ya, apalagi ibu-ibu muda, para nawaning-nawaning yang masih dalam masa menyusui pasti akan relate dengan hal ini, dan ini menjadi concern yang menurut kami perlu sekali untuk dipelajari bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma ar-radha'ah wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf la tukallafu nafsun illa wus'aha la tudarra walidatun biwaladiha wala mauludun lahu biwaladihi وعلى الوارث مثل ذلك فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون basir. Shadaqallahul azim. Pada kesempatan kali ini tidak banyak yang akan saya sampaikan, tetapi ada beberapa hal yang menurut saya sangat esensial untuk disampaikan dan dipelajari bersama. Yang pertama, tafsil atau rincian dari hukum radha' menurut ayat Surat Al-Baqarah ayat 232 ini. Jadi jamaah yang saya muliakan, bahwa ayat ini pertama pada tafsir ayat ahkam Imam Asy-Syaikh Ali As-Sabuni ini mengambil makna al-walidat. Jadi siapa itu al-walidat? Dimulai dari wal walidatu yurdi'na auladahunna. Sebenarnya siapa sih al-walidat ini? Ternyata banyak sekali pendapat, banyak sekali makna yang terkemuka dalam tafsir ayat ahkam ini mengenai al-walidat itu sendiri. Jadi al-walidat siapa itu? Yang pertama, pendapat yang pertama, al-walidat menurut Imam Mujahid, Imam Dhahhak, dan juga Imam As-Sadi, bahwa al-walidat itu perempuan yang bercerai dari suaminya dan dia masih dalam keadaan menyusui. Jadi ayat ini ternyata yang dimaksud al-walidat menurut Imam Al-Mujahid, Ad-Dhahhak, dan Imam As-Sadi itu adalah perempuan-perempuan menyusui tetapi sudah diceraikan oleh suaminya. Nah, ayat ini memang mempunyai munasabat, mempunyai kaitan dengan ayat-ayat sebelumnya yang menjelaskan tentang tolak, ya. Jadi maka yang dimaksud al-walidat di sini adalah al-mutallaqat, al-walidat al-mutallaqat. Perempuan yang bercerai dan dalam keadaan menyusui.
Hukum yang akan dibahas pada hukum rodok pada malam hari ini adalah hukum nafkah bagi perempuan yang menyusui ini dan anaknya. Jadi nafkah yang dikeluarkan oleh sang suami atau mantan suaminya kepada ibu dari anaknya dan juga anaknya yang masih disusui ini. Nah, pada pendapat pertama ini yaitu al-walidat al-mutallaqat, perempuan yang dimaksud yaitu perempuan yang menyusui dan sudah diceraikan ini tetap wajib untuk dinafkahi dan dia berhak atas nafkah dari mantan suaminya. Dia dan juga anaknya yang sedang disusui. Baik nafkah materi maupun nafkah non materi. Nafkah materi misalkan sandang, pangan, papan itu jelas. Nafkah non materi ini yang terkadang dilupakan. Nafkah non materi ini terkadang tidak dipikirkan psikologis si ibu ini sehingga berdampak kurang baik juga bagi tumbuh kembang si anak yang disusui ini. Pendapat yang kedua, siapa itu al-walidat? Al-walidat di sini pendapat yang kedua adalah perempuan menyusui yang masih menyusui dan masih dalam ikatan pernikahan. Ya, perempuan yang menyusui dan masih dalam ikatan pernikahan. Nah, perempuan-perempuan yang menyusui dan masih dalam ikatan pernikahan ini artinya dia masih suami istri ya, masih hubungan masih suami istri, masih sah suami istri. Ini wajib nafkah sandang, pangan, papan, apalagi nafkah psikologis, nafkah batin, nafkah non material itu juga sangat penting dan itu hukumnya wajib bagi sang suami. Nah, kemudian pendapat yang ketiga, yang ini adalah pendapat yang dikemukakan oleh Al-Qadhi Abu Ya'la dan Abu Sulaiman Ad-Dimashqi dan beberapa ulama lainnya. Yang dimaksud al-walidat itu adalah umum, tidak membatasi perempuan ini sudah bercerai atau perempuan ini masih dalam ikatan pernikahan. Intinya semua perempuan yang mempunyai anak dan menyusui itulah yang disebut dengan al-walidat. Tidak membatasi apakah dia masih dalam ikatan pernikahan atau tidak. Dan si perempuan ini jelas wajib mendapatkan nafkah sebagaimana ya wajarnya ibu-ibu yang menyusui, sebagaimana istri, sebagaimana ibu yang menyusui anaknya. Nah, pendapat yang ketiga inilah yang menjadi pendapat yang paling kuat ya, yang paling kuat yang dirojihkan, istilahnya dirojihkan, kemudian menjadi patokan, menjadi pedoman bahwa al-walidat di sini sebenarnya tidak membatasi apakah itu perempuan sudah bercerai atau tidak bercerai. Adapun pendapat yang membatasi bahwa ini al-mutallaqat, bahwa al-walidat di sini adalah al-mutallaqat, itu karena kaitannya ayat ini dengan ayat-ayat sebelumnya. Untuk selanjutnya ada beberapa hal juga yang berkaitan dengan ar-rodha' di sini. Yang berkaitan dengan hukum. Yang tadi pertama adalah pengertian atau hukum tentang al-walidat itu, apa yang dimaksud dengan al-walidat. Yang kedua adalah al-hukmus tsani. Langsung saya loncat ke al-hukmus tsani. Hal yajib 'alal irda'a waladiha? Apakah wajib bagi seorang ibu untuk menyusui anaknya? Ini pun terdapat beberapa pendapat juga. Beberapa khilaf atau perbedaan pendapat terkait hukumnya. Menurut madhab Maliki bahwa seorang ibu itu wajib untuk menyusui anaknya. Ya, seorang ibu wajib menyusui anaknya fi haliz zaujiyati. Nah, ketika dia dalam keadaan atau masih dalam ikatan pernikahan dengan ayah si anak ini. Yang kedua, pendapat yang kedua yaitu pendapat jumhur ulama. Sebagian besar ulama berpendapat bahwa menyusui itu hukumnya adalah sunnah. Menyusui adalah sunnah. Jadi
akan lebih baik jika dilakukan dan tidak apa-apa jika memang terpaksa atau si ibu tidak menginginkan untuk menyusui anaknya karena beberapa kondisi. Karena memang kita tidak bisa menjustifikasi bahwa seorang ibu itu bisa dibilang ibu ketika dia sudah bisa menyusui. Padahal kondisi dan situasi yang dihadapi dan dialami oleh seorang ibu itu tidak bisa disamakan. Pasti berbeda-beda. Ada yang ketika setelah melahirkan kondisi ibunya sangat lemah sehingga tidak memungkinkan untuk direct breastfeeding atau menyusui secara langsung sehingga terpaksa harus menggunakan susu formula atau terpaksa harus pumping, memompa, dan itu semua kondisi-kondisi yang dialami oleh ibu-ibu pasca melahirkan. Nah, ini maka dari itu hukum sunnah ini merupakan hukum yang lebih unggul ya, lebih unggul atau arjah karena melihat kondisi yang dialami oleh si ibu itu pasca melahirkan. Selanjutnya al-hukmu tsalits ma hiya muddatur radha' al-mujib lit-tahrim. Nah, masa menyusui itu sebenarnya berapa lama sih? Kalau merujuk pada ayat ini, haulaini kamilaini liman arada ayyutimma ar-radha'ah, yaitu 2 tahun untuk yang ingin menyempurnakan persusuan. Akan tapi juga ada beberapa pendapat juga yang pastinya pendapat ini mempertimbangkan beberapa hal yang berkaitan dengan kondisi ibu dan bayinya. Pendapat yang pertama adalah pendapat sebagian besar ulama fikih, yaitu Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, pendapat ini mengatakan bahwa radha' itu masanya adalah 2 tahun. Jadi 2 tahun sesuai dengan ayat yang tadi kita bacakan. Kemudian Imam Hanafi berpendapat lain. Nah, Imam Hanafi berpendapat lain bahwa muddatur radha' itu selama 30 bulan. Nah, jadi beliau merujuk kepada firman Allah, wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Jadi hamil, menyusui sampai nyapih itu total 30 bulan, dan itu 2,5 tahun ya, kira-kira 2,5 tahun itu muddah atau masa menyusui. Nah, kemudian Imam Qurtubi menguatkan pendapat yang pertama. Pendapat yang pertama dikuatkan oleh Imam Al-Qurtubi, yaitu pendapat sebagian besar ulama fikih, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, dan Imam Malik, bahwa masa menyusui itu 2 tahun. 2 tahun merujuk pada ayat wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Ya. Nah, maka dari itu ketika ada anak yang disusui lebih dari 2 tahun, kaitannya dengan mahram, ya, ketika ada susuan atau namanya disusui oleh ibu yang lain. Nah, ini mungkin sekarang sangat jarang, bahkan mungkin tidak ada ya, karena dulu budaya Arab memang ketika bayi lahir itu disusukan kepada orang lain, dan memang orang-orang Arab itu banyak juga yang membuka jasa untuk menyusui bayi seperti Kanjeng Nabi juga disusui oleh Sayyidah Halimah Sa'diyah. Nah, itu. Maka dari itu ini berkaitan dengan kemahroman antara Kanjeng Nabi, misalkan antara Kanjeng Nabi dengan putra-putri Sayyidah Halimah Sa'diyah, kemudian paman-pamannya, bibi-bibinya dari keluarga Sayyidah Halimah Sa'diyah ini. Nah, ini berkaitan dengan itu. Maka dari itu ketika anak disusui lebih dari 2 tahun, maka yang lebih dari 2 tahun itu ketika anak itu sudah di usia di atas 2 tahun, maka itu tidak dihitung masuk ke mahram. Artinya sudah tidak mahram lagi. Ketika anak disusui di usia di bawah 2 tahun, maka masa persusuan itu si anak itu dengan keluarga, dengan anak-anak si ibu yang menyusui itu
dihitung mahram. Tapi ketika anak yang menyusui itu di atas 2 tahun, maka itu sudah dianggap tidak mahram. Maka ketika anak kok disusui sama ibu susu usianya 3 tahun masih nyusu sama ibu susu, itu sudah tidak mahram dengan putra-putrinya ibu susunya. Seperti itu. Nah, kemudian hukum yang keempat adalah hukum bagaimana sih menafkahi ibu yang menyusui dan anaknya ini. Nah, ini ada beberapa pendapat juga ya, tapi yang jelas wajib tetap wajib nafkahnya. Wajib nafkahnya terhadap si ibu dan si anak ini. Nah, ada yang mengatakan bahwa nafkah si ibu ini terbatas sampai ketika anak ini 2 tahun. Artinya selesai ketika disapih, maka selesai sudah nafkahnya ke ibu. Karena pada dasarnya nafkah yang diberikan kepada ibu yang diceraikan, maksud saya tadi yang diceraikan, itu adalah nafkah yang kembali ke anak. Tapi kalau ibunya ini masih dalam ikatan pernikahan, ya wajib sampai seumur hidup, sampai pernikahan itu berlangsung, ya wajib nafkahnya. Kecuali ketika ibunya tadi sudah diceraikan dan dia masih dalam keadaan menyusui anaknya, maka nafkah itu pada dasarnya kembali ke anak. Nafkah yang diberikan ke ibu, makanan dan lain sebagainya, itu sejatinya kembali ke anak karena dimakan oleh ibu kemudian disusu oleh anaknya. Maka ada pendapat yang mengatakan bahwa nafkah yang diberikan kepada ibu-ibu yang sudah diceraikan ini, ibu menyusui yang sudah bercerai ini, sebatas nafkah pangan saja, nafkah makanan saja. Sandang, papan itu tidak termasuk. Jadi tapi pendapat yang lebih unggul tadi mengatakan bahwa nafkah itu mencakup semuanya, dan al-walidat itu tidak terbatas ibu menyusui itu dicerai atau tidak. Jadi nafkah itu mencakup semuanya, sandang, pangan, papan, dan juga psikologis. Nah, itu yang terpenting karena kita bisa bayangkan ibu-ibu yang sedang menyusui itu rentan dengan kondisi psikologis yang labil misalkan ya, karena dia harus menyusui, masih harus mikir makannya apa, ya belum lagi tinggalnya bagaimana, masih tertekan secara psikologis. Maka dari itu nafkah ini hendaknya bukan hanya nafkah material tetapi juga nafkah non material. Karena kondisi psikologis yang labil yang dialami oleh ibu itu akan dapat mempengaruhi tumbuh kembang si anak ini. Jadi kalau ibunya bahagia, biasanya anak akan tumbuh bahagia juga. Kalau ibunya kemerungsung, banyak pikiran, biasanya anak juga rewel juga. Maka dari itu akan membantu pertumbuhan si anak lebih baik gitu. Nah, kemudian Imam Al-Jassos mengatakan bahwa ayat ini sebenarnya mempunyai 2 inti. Ini untuk menutup kajian pada malam hari ini. Saya akan menyampaikan bahwa Imam Al-Jassos itu menyampaikan bahwa ayat ini itu mencakup 2 hal penting, 2 makna penting, 2 inti penting. Yang pertama adalah annal umma ahaqqu bi radha'i waladiha fil haulain. Jadi si ibu yang berhak menentukan bahwa anak ini akan saya susui 2 tahun atau tidak gitu. Jadi si bapak, si ayah tidak punya hak untuk merampas keputusan ibunya. Kalau ibunya sudah memutuskan untuk saya mau menyusui anak saya sampai 2 tahun, tidak boleh tiba-tiba bapaknya sudah jangan, tinggalkan anakmu biar tak openi saya. Nggak boleh. Nah itu menurut Imam Al-Jassos, jadi hak untuk menyusui itu ada pada ibu. Ya. Yang kedua, annal ladzi yalzamul ab fi nafaqatir radha innama huwa sanatan. Nah, adapun nafkah yang wajib, yang harus dikeluarkan, yang harus diberikan oleh ayah, yang wajib itu adalah 2 tahun. 2 tahun saja, itu yang wajib. Nah, akan tetapi boleh saja ketika bapaknya dalam keadaan luas rezeki, boleh saja untuk memberikan lebih. Karena tadi di ayat ini juga disebutkan la tukallafu nafsun illa wus'aha. Jadi semua itu sesuai dengan kemampuan
dan kelapangan rezeki yang dimiliki oleh si ayah tersebut. Nah, kemudian teman-teman, hukum yang selanjutnya adalah sudah selesai kalau hukumnya ya. Jadi ada tadi sudah saya tutupkan ya. Jadi matur sudu ilaihi ayatul karimah. Apa sih sebenarnya yang pesan yang akan disampaikan oleh ayat ini? Pesan yang disampaikan ayat ini untuk kita semua. Yang pertama bahwa ibu-ibu hendaknya menyusui anak-anaknya. Hendaknya, kalau kata hendaknya berarti lebih baik menyusui anak-anaknya, karena kalau terjadi kondisi tertentu maka jelas misalkan ada indikasi medis tidak mungkin anak itu disusui oleh ibunya, atau bagaimana, atau kondisi ibunya yang tidak mungkin untuk menyusui anaknya, lah maka boleh itu menggunakan cara lain, bisa dengan sufor, bisa dengan donor ASI. Sekarang kan juga donor ASI karena banyak ibu-ibu juga yang ASINya melimpah sampai berkantong-kantong, sampai freezernya penuh itu, dan anak sudah lebih dari cukup, anaknya sudah usianya di atas 2 tahun, jadi sudah tidak membutuhkan, bukan tidak membutuhkan, artinya sudah turah-turah lah ASI itu. Maka banyak juga ASI itu didonorkan untuk anak-anak yang membutuhkan. Contohnya membutuhkan, anak-anak ini mempunyai kondisi indikasi medis yang cukup serius sehingga membutuhkan donor ASI. Karena disepakati bahwa ASI itu merupakan makanan yang paling baik untuk perkembangan pertumbuhan anak, pertumbuhan bayi. Nah, terutama karena ciptaan Allah memang ASI itu memang luar biasa. Ketika anak sakit, maka ASI juga menyesuaikan antibodi si anak. Ketika anak sehat, ASI juga menyesuaikan kondisi si anak, seperti itu. Jadi mengapa kok Al-Qur'an ini memotivasi kita para ibu untuk tetap menyusui anaknya, ya karena tadi itu manfaat ASI yang sangat baik untuk anak, dan juga bonding. Nah, ini bahasanya Imam As-Sabuni itu asyufqah. Nah, ini kami memaknainya dengan bonding. Jadi bonding, ikatan yang terjadi antara anak dan ibu itu sangat kuat melalui rodho'ah tadi, atau breastfeeding. Yang kedua, nasabul aulad lil aba. Nah, nasab anak itu ada pada ayah, fulan bin fulan, bukan fulan bin fulanah, fulan bin fulan. Maka si fulan ayah ini wajib memberikan perlindungan, wajib memberikan nafkah kepada anak ini. Yang ketiga, an-nafaqah ala qadri taqatil walid usran wa yusran wala yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nafkah yang diberikan oleh ayah kepada anaknya ini sesuai dengan kemampuan si ayah. Kalau ayahnya mampunya memberikan susu yang harganya 20.000, ya ibunya jangan ngoyok, jangan memaksa untuk meminta susu yang harganya 120.000. Nah, karena itu berkaitan dengan kantong. Si ayah bisa dipaksa, masa ayahnya dipaksa untuk ngutang, kan nggak mungkin. Yang penting anaknya tetap terpenuhi nutrisinya, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya bahwa sekali lagi melalui kajian pada malam hari ini kami mengajak ibu-ibu semuanya, terutama ibu-ibu muda, untuk tetap semangat menyusui, yakinlah bahwa aktivitas menyusui kita ini aktivitas yang banyak sekali manfaatnya. Bayangkan saja, pada saat menyusui itu adalah masa-masa di mana kita itu quality time dengan bayi kita. Di situ dia menyusu kepada kita, disitulah kita membisikkan kata-kata, kalimat-kalimat yang baik, membisikkan kalimat-kalimat thayyibah, memberikan kata-kata yang yang istilahnya bisa memberikan afirmasi positif kepada bayi. Jadi soleh ya nak, semoga susu ini jadi bekal hidup kamu ke depan, jadi anak yang soleh, menempa ilmu, menjadi anak yang taat, seperti itu. Jadi momen-momen menyusui ini adalah momen yang menurut saya sangat sangat istimewa
golden moment lah antara ibu dan anak untuk bonding dan untuk memberikan afirmasi positif kepada anak seperti itu. Maka dari itu monggo sareng-sareng kita semangati para ibu-ibu muda, terutama bapak-bapak wajib banget untuk menyemangati istrinya, menyemangati ibu dari anak-anaknya untuk tetap menyusui. Bahagiakanlah istrimu, karena kalau istrimu bahagia maka anakmu akan tumbuh dengan bahagia dan menjadi generasi-generasi yang khaira ummah. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya niati ini sorogan ngaos dumateng ngarsanipun para ibu nyai, nyuwun pangapunten kirang langkungipun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.